Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormati Bapak Wakil Ketua 3 Bapak Dr. Haidar Fakultati SIM. Kemudian terhormati Bapak Wakil Ketua 4 Pak Nur Herman FS. Kemudian terhormati Bapak Ibu saudara-saudari pimpinan dari organisasi relawan, mulai dari Taruna, kemudian PKSK, PSM, relawan sosial sebagai PSKS di Kementerian Sosial, kemudian pengurus KNPI, kemudian juga dari tokoh-tokoh negara lain dari umat ormas UKP, ada dari Muhammadiyah, dari Ibu, kemudian organisasi kemahasiswaan, kemudian juga organisasi pelajar, juga termasuk kita undang ketua atau presiden BEM mahasiswa kabupaten dan kota, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir di aula kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka konsolidasi pemikiran, ide dan gagasan bagaimana supaya proses pengumpulan zakat melalui Basnas bisa meningkat dan pada akhirnya para musyarik bisa mendapatkan bantuan dalam bentuk program yang berkualitas. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, pertama yang melatar belakangi kita undang tokoh muda, tokoh masyarakat, dan tokoh mahasiswa, tak lain dan tak bukan adalah bagaimana supaya kita bersama membangun komitmen bersama, kerjasama dalam konteks supaya berbagai macam program kemanusiaan dan kebencanaan khususnya itu bisa terkonsolidasi dengan baik. Pertama, Padang Pariaman ini berdasarkan pemetaannya termasuk daerah yang rawan bencana. Kemudian juga beberapa informasi terakhir, banyak sekali permasalahan kemanusiaan, mulai dari masalah kesehatan yang begitu viral, kemudian juga masalah kebencanaan yang sebenarnya itu perlu penanganan secara bersama, kemudian perlu mitigasi. Maka kami ajak kita bersama di Basnas itu ada program yang namanya program Padang Pariaman Peduli. Padang Pariaman Peduli itu adalah untuk mustahik masyarakat kita yang masih kategori A98 yang mereka mengalami musibah, mungkin ada bencana, dan itu kita bantu. Itu besaran biayanya sesuai dengan SOP Basnas. Lalu kemudian masih banyak data yang kita temukan, berbagai macam mitra kita libatkan. Terakhir kita bermitra dengan petugas PPDP KPU, itu mereka juga mensuplai informasi data-data terkait dengan rumah ini. Itu banyak sekali kita koordinasikan dengan dinas lingkungan, itu juga sangat banyak. Berkenaan dengan itu, maka kita mengajak kita semua bagaimana isu-isu kemanusiaan ini, kemudian masalah kebencanaan ini perlu kita respon secara terencana, kemudian ada keberlanjutan. Kenapa perlu ada perencanaan dan keberlanjutan? Karena memang bencana ini serta waktunya kita tidak tahu kapan dan kemudian di mana, maka perlu kesiapsiagaan kita. Di Basnas sendiri kita ada organisasinya namanya adalah Basnas Tanggap Bencana. Jadi itu digawangi oleh Musnur Fajri Ardi SPD. Nah, kita ingin supaya nanti jika ada malang dan kita memang terjadi kebencanaan, lalu kemudian ada yang mencoba untuk menggalang dana. Kami ingin ajak pola penggalangan dana kita, mungkin ada mahasiswa menggalang dana di jalan atau ke rumah-rumah. Kita ingin itu terorganisir
kita ingin penggalangan dana itu bisa melalui jalur Basnas. Contohnya mahasiswa atau pemuda yang menggalang dana di masyarakat atau di jalan itu bergerak kerjasama dengan Basnas. Nanti semua dana yang terkumpul itu dimasukkan ke dalam rekening Basnas. Di rekening Basnas itu ada rekening kebencanaan. Nanti jika sudah masuk ke rekening itu, berapa besaran infak yang terkumpul berdasarkan aturan agama dan aturan undang-undang, di situ bisa diambilkan haknya bagi teman-teman mahasiswa, pemuda dan pelajar yang mengumpulkan. Itu menjadi resmi, menjadi halal. Jadi ada persentase pengumpulannya dan itu diatur. Jadi sehingga pola pemungutan uang dari masyarakat, kemudian pola pengambilan haknya itu terlindungi, terayomi oleh regulasi yang ada. Maka kami ingin ajak supaya pola pengumpulan atau pemungutan uang di masyarakat, kalau dalam agama itu dikatakan tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Jadi ada yang mengambil uang itu tadi, yang mengumpulkan uang itu, kemudian ada lembaga yang mewadahi. Mungkin ada mahasiswa atau organisasi kepemudaan mengumpulkannya, kalau bisa dimasukkan ke Basnas, nanti silahkan didistribusikan lagi. Tetapi ada hak di situ, ada hak bagi pengumpul. Kita berikan hak pengumpulnya, nanti kita sepakati. Mungkin bisa 10% atau 50%, 15%, tergantung nanti yang diatur oleh kesepakatan bersama sesuai dengan undang-undang. Ini bahagian dari antisipasi supaya jangan ada anggapan masyarakat ada yang mengumpulkan uang kemudian nggak jelas pelaporannya, kemudian berapa yang akan disalurkan dan segala macamnya. Kami ingin tawarkan kerjasama itu supaya semuanya tercatat sehingga data pengumpulan zakat, infak, sedekah di Padang Pariaman itu semuanya terhimpun. Karena memang kita juga menargetkan untuk meningkatkan pengumpulan zakat, itu kita memang mengajak para muzaki yang selama ini menyalurkan zakatnya secara personal, secara langsung, kita ajak mereka memasukkan ini ke Basnas. Nanti silahkan mereka setelah diserahkan ke Basnas, proses pendistribusiannya nanti kita atur modelnya. Jadi itu beberapa hal sebenarnya kita ajak kita bersama untuk mengkonsolidasikan ide pemikiran sehingga ini sebuah komitmen bersama pemuda dan mahasiswa Padang Pariaman, sehingga ini bisa menjadi model juga. Masyarakat kita terbantu, organisasi masing-masingnya eksis. Bahkan kemarin ini beberapa organisasi kita ajak program Padang Pariaman itu ada namanya Bedah Rumah. Kalau seandainya ada organisasi mahasiswa, contohnya ada temannya mahasiswanya, teman kuliahnya itu dia punya rumah tidak layak huni. Basnas itu melalui SOP-nya dibantu melalui Basnas besarannya 2.500.000. Nanti bisa jadi ada dari mahasiswa yang menyumbang badonce terkumpul 20 juta atau tenaganya dihimpun lalu kemudian jadi kita libatkan semua, kita ajak semua dalam rangka supaya masing-masing juga eksis, semuanya bergerak, semuanya berperan. Bagi Basnas yang terpenting masyarakat kita mustahil terbantunya dengan maksimal. Jadi pendekatan partisipatif dan kolaboratif ini yang dipakai oleh Basnas. Semuanya dilibatkan, kemudian kita ajak berkolaborasi. Jadi masing-masing organisasi kita besarkan, dari kepemudaannya, dari PSKS, dari kemahasiswaan, baik itu ekstra maupun intra, semuanya terlibat. Lalu kemudian masyarakat terbantu, eksis juga lembaganya. Itu beberapa hal. Lalu kemudian ada yang contohnya warga yang sakit, bisa nanti ke depan melalui yang ditemukan, contohnya melalui organisasi dari BEM, mahasiswa BEM. Bisa saja nanti karena kita sudah buat kesepakatan kerjasama, nanti kita buat flyernya, ada nomor rekeningnya, rekening Basnas. Silahkan juga nanti dibuat juga logo organisasinya. Nanti kita sebarkan, kita viralkan. Nanti mana tahu ada yang memasukkan, nanti terbantu. Karena kemarin ada mustahil kita setiap Rabu dan Jumat menyalurkan bantuan untuk sehat. Basnas itu kan bantuan untuk sehat penting itu tapi bukan 500. Nah, kemarin karena uang kita udah di akhir tahun dan terbatas, bantunya 500, 500, padahal kebutuhan mereka itu besar. Kalau untuk biaya mereka berobat dengan ketersediaan dana kita masih terbatas. Kita masih sifatnya stimulus
memberikan stimulan supaya nanti ke depan yang lain bisa terlibat. Itu harapannya strategi kita mengajak semua elemen, semua komisi, baik itu organisasi maupun ada tokoh pemuda dan tokoh mahasiswa, sehingga nanti peningkatan kolaborasi ini semuanya menghidupkan, semuanya membesarkan. Kami dari Basnas juga banyak latar belakang organisasi, maka kami juga ingin membesarkan organisasi yang ada, tumbuh dan berkembang. Basnas juga memfasilitasi dan Basnas bagi kami kepentingannya adalah para mustahil itu terbantu dan kemudian kalau bisa berubah dari yang sebelumnya mustahil menjadi muzakir. Itu beberapa hal yang melatar belakangi karena keinginan kami tepat waktu, ini tepat waktu jam 10, kita mulai jam 10, kemudian kita selesai 2 jam makan siang, tapi karena memang karena berjalan mungkin apapun alasannya, yang penting kita sudah hadir. Kami atas nama pimpinan Basnas mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pemuda, mahasiswa yang hadir. Jadi yang disebutkan oleh Ketua Pemuda Buya Zaki, ini beliau adalah Ketua Muhammadiyah yang Pak Sulaiman, ini adalah untuk khususnya nih mantan Ketua Karang Taruna, PKSK, PSM, udah banyak juga nih. Jadi nanti bisa masuk aktivis pemuda, aktivis mahasiswa. Saya dari organisasi pemuda juga dari ormas, dari NU, kemudian ada juga wakil ketua satu kami, itu saya kira itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Nanti kita diskusi secara mungkin pada kesempatan ini atas hasil kita bersama dengan mengucapkan